Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studi BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Direktur Penanganan Darurat Wilayah 1, Agus Rianto, mewakili Kepala BNPB, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi pergerakan tanah di Desa Padasari, Kabupaten Tegal pada Jumat 8 Februari 2026. Kunjungan Wapres Gibran diawali dengan meninjau lokasi terdampak. Setelahnya, Gibran menuju lokasi Majelis Az-Zikri Warotibain dan Pondok Pesantren Al-Adalah untuk menemui warga terdampak yang mengungsi. Giat ini dilaksanakan guna memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik dan terarah. Dalam penanganan darurat fenomena tanah bergerak ini, tim BNPB telah bersiaga di lokasi terdampak dan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah setempat serta menyalurkan dukungan bantuan logistik dan pemakanan. Saat ini, selain pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, BNPB memfokuskan penanganan secara paralel dengan melakukan pendataan rumah warga terdampak serta pencarian lokasi yang aman untuk pembangunan huntara dan rencana relokasi. BNPB diwakili oleh PLT Deputi Bidang Pencegahan Pangarso Suryotomo bersama perwakilan anggota Komisi 8 DPR RI memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan pasca gempa magnitudo 6,4 yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Minggu 8 Februari 2026. Pelaksanaan kegiatan melalui rapat koordinasi ini melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Forkopimda, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pacitan yang berlangsung di kantor BPBD Kabupaten Pacitan. Selain itu, BNPB memberikan bantuan logistik dan peralatan kepada pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar lebih dari 300 juta rupiah yang disalurkan dalam bentuk selimut, terpal, tenda keluarga, kasur lipat, dan tenda pengungsi. Rombongan juga melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi terdampak dan peninjauan tower sirine tsunami di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan yang dibangun pada tahun 2025. Melalui dukungan program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP. Uji coba bunyi sirine turut dilakukan untuk memastikan keandalan sistem peringatan dini, serta efektivitas penyampaian peringatan kepada masyarakat. Diharapkan, kunjungan ini dapat memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, mendukung pemulihan awal pasca bencana, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan warga Pacitan agar semakin tangguh menghadapi potensi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menorehkan capaian dalam penguatan reformasi birokrasi dengan meraih penghargaan zona integritas pada Ajang Sakit dan ZI Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada Rabu 11 Februari 2026. Pada kesempatan tersebut, BNPB melalui Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan berhasil meraih predikat menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi unit kerja dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian predikat menuju wilayah bebas korupsi oleh Pusdatinkom menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BNPB dalam membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. Kedepan, BNPB akan terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas layanan informasi kebencanaan, dan menjaga konsistensi kinerja untuk mendukung terwujudnya Indonesia Tangguh Bencana dan Indonesia Emas tahun 2045. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera hadir dalam konferensi pers terkait progres penanganan serta langkah strategis percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera yang dihelat
di Aula Sasana Bakti Praja, Kementerian Dalam Negeri pada Rabu 11 Februari 2026. Pada keterangan pers tersebut, Kepala BNPB menyampaikan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kepala BNPB menyampaikan bahwa pemerintah pusat bersama lintas kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi guna memastikan pemulihan berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan. Fokus utama rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini meliputi pembangunan hunian sementara atau huntara, hunian tetap atau huntap, pemulihan infrastruktur dasar, penyaluran dana tunggu hunian, serta percepatan pemulihan layanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi BNPB melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan permohonan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana atau Pooling Fund Bencana untuk kementerian dan lembaga di Kota Bogor, Jawa Barat pada 11 hingga 13 Februari 2026. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai setiap kementerian dan lembaga dalam mempersiapkan permohonan dana bersama penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Para peserta yang terdiri dari perwakilan 14 kementerian dan lembaga diberikan pengenalan terkait ancaman bencana, sumber pendanaan dan pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana, mekanisme penyaluran dana bersama, hingga pengenalan aplikasi Sidama yang menjadi sarana untuk melakukan permohonan dana bersama ini. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, dalam sambutannya mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana tinggi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pembiayaan risiko bencana. Dana bersama ini menjadi pelengkap pendanaan penanggulangan bencana untuk menjawab tantangan keterbatasan anggaran yang ada. Dalam pengelolaan dana bersama ini, BNPB memiliki tugas utama untuk menerima permohonan, meneliti, memverifikasi, serta mengevaluasi penyaluran dana. Dana bersama penanggulangan bencana menjadi salah satu instrumen penting dalam seluruh fase penanganan bencana, dengan penyediaan dukungan finansial yang cepat dan efisien serta tepat sasaran. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menghadiri Forum Dialog Sarasehan dalam rangka memperingati HUT Basarnas ke-54. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Serbaguna Dono Indarto, Kantor Pusat Basarnas, Kemayoran, Jakarta, pada Kamis 12 Februari 2026. Forum Dialog Sarasehan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antar lembaga dalam bidang pencarian dan pertolongan. Suharyanto menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja Basarnas saat operasi pencarian dan pertolongan, baik saat kejadian bencana ataupun pada keadaan darurat lainnya. Acara dilanjutkan dengan pemberian penganugerahan warga kehormatan Basarnas. Secara simbolis, Kepala BNPB menerima anugerah warga kehormatan Basarnas dengan disematkan pin brevet oleh Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Warga kehormatan Basarnas adalah individu atau tokoh non-personel Basarnas yang diberikan penghargaan atas jasa kontribusi dan dedikasi dalam mendukung operasi pencarian pertolongan di Indonesia. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati menyampaikan sambutan pembukaan dalam kegiatan Seminar International Disaster Risk Transfer dengan tema Strengthening Indonesia's Disaster Resilience Through Modeling for Risk Transfer pada 11 hingga 12 Februari 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat. Seminar ini mempertemukan para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku industri, serta praktisi dari berbagai negara guna berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pemodelan risiko bencana serta mekanisme pengalihan risiko bencana. Kegiatan seminar turut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB, Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkyu, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kemenkyu, Direktur Utama BPDLH,
Lead Financial Sector Economic World Bank, perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perusahaan asuransi. Rangkaian acara seminar diawali dengan sambutan pembukaan dari ITB, BNPB, Kementerian Keuangan, dan Bank Dunia. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi teknis membahas dasar-dasar permodelan risiko bencana untuk pengambilan kebijakan dan pembiayaan sektor publik dan industri, serta praktik terbaik permodelan risiko di beberapa negara. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, menghadiri rapat tingkat menteri membahas persiapan libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di kantor Kemenko PMK Jakarta pada Kamis 12 Februari 2026. Rapat ini diselenggarakan sebagai forum koordinasi antar lintas kementerian dan lembaga guna mempersiapkan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri berjalan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pada kesempatan ini, Raditya Jati menyampaikan upaya-upaya yang akan dilakukan BNPB bersama pemerintah daerah, khususnya BPBD, yang wilayahnya memiliki potensi ancaman bencana, baik itu hidrometeorologi maupun geologi. Antara lain dengan pemanfaatan platform Inaris dan menyiapkan peta jalur mudik aman bencana, menerbitkan surat edaran bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan rencana operasi dan gelar peralatan kebencanaan dan mempersiapkan operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan. Selain itu, bersama pemerintah daerah, BNPB akan menerjunkan tim yang dikomandoi oleh pejabat setingkat eselon 1 untuk turut melakukan pemantauan pada lokasi yang diprediksi terjadi lonjakan aktivitas masyarakat seperti di rest area, terminal, pelabuhan, bandara, hingga tempat wisata. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Wira Harahap undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam tangguh!